kawan-kawan, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Yang pertama, Almira Hajrian hadir, Arya Pratama hadir, Nur Isnawanti hadir, Tengkurina Roziana hadir. Ya, alhamdulillah sepertinya hari ini hadir semua ya, dan siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, silakan dijawab. Ya, betul. Minggu lalu kita telah belajar mengenai tumbuhan. Tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu ada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Nah, apa yang membedakan antara tumbuhan-tumbuhan tersebut? Ada yang tahu? Ya, silakan dijawab. Ya, tumbuhan-tumbuhan tersebut memiliki ciri-cirinya masing-masing. Nah, apakah di sekitar kalian memiliki berbagai jenis tumbuhan? Ya, betul. Di sekitar lingkungan kita terdapat berbagai macam jenis tumbuhan dan terdapat perbedaan-perbedaan setiap tumbuhan tersebut. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai identifikasi tumbuhan berdasarkan ciri-ciri tumbuhan tersebut. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalian mampu membedakan jenis-jenis tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya. Yang kedua, mampu mengidentifikasikan tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya. Dan yang ketiga, mampu menyajikan identifikasi tumbuhan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok bisa 4 orang ataupun 5 orang. Silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Ya, sudah duduk per kelompoknya masing-masing kan? Ibu ada sebuah video, silakan kalian lihat, cermati video tersebut ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Laboratorium IPA SMA Al-Bayan. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk praktikum di Laboratorium Biologi, yaitu praktikum pada bab plantae pada subbahasan tentang lumut atau Bryophyta dan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah lup atau kaca pembesar, lumut, serta berbagai jenis tumbuhan paku atau Pteridophyta, serta mikroskop jika kalian ingin mengamati bagaimana bentuk sorusnya dengan perbesaran tertentu. Langkah kerja dari praktikum ini adalah tinggal kalian ambil sampel yang kalian ingin amati, kemudian amati dengan menggunakan lup atau kaca pembesar. Yang kalian amati adalah morfologi dari tumbuhan tersebut, yaitu bagian-bagian penyusun tumbuhan tersebut seperti akar, batang, daun, dan bagian lainnya. Video praktek biologi mengenai identifikasi dan klasifikasi tumbuhan dikotil dan monokotil. Di sini saya telah menyiapkan beberapa tanaman dikotil dan monokotil. Pertama ada jahe, ada bayam, rumput, tanaman pacar air, rumput carek, daun bawang, tumbuhan rambutan, dan tumbuhan jambu. Untuk yang pertama ada tumbuhan. Ya, setelah kalian mencermati video yang telah Ibu sajikan tadi, dari video tersebut dijelaskan bahwa tumbuhan terbagi menjadi tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan berbiji, dan terdapat berbagai macam ciri-ciri dari tumbuhan-tumbuhan tersebut serta contoh-contoh yang berbeda dari setiap tumbuhan. Nah, dari video yang telah disajikan tadi dapat kalian menarik sebuah rumusan masalah dari yang telah disampaikan di dalam video. Silakan kelompok 1 sampaikan rumusan masalahnya. Ya, rumusan masalah yang pertama yang bisa kita ambil yaitu apa saja jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam tumbuhan paku, tumbuhan lumut, serta tumbuhan berbiji. Selanjutnya rumusan masalah yang kedua, silakan kelompok 3. Ya, rumusan masalah yang kedua yang bisa kita ambil yaitu apa peranan dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, serta tumbuhan berbiji. Nah, selanjutnya kelompok 5, coba sampaikan rumusan masalah yang bisa kalian ambil dari video tadi.
Ya, betul. Rumusan masalah yang ketiga yang bisa kita ambil yaitu apa saja yang membedakan setiap jenis-jenis tumbuhan. Nah, dari rumusan masalah ini kita bisa mengambil hipotesis. Ada yang tahu apa itu hipotesis? Ya, betul. Hipotesis adalah dugaan sementara. Nah, hipotesis ini telah kita pelajari pada pertemuan pertama pada materi biologi di kelas 10 ini. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi dari rumusan masalah tadi kita bisa mengambil hipotesisnya. Nah, dari kelompok 2 silakan sampaikan hipotesis dari rumusan masalah yang pertama. Ya, dari rumusan masalah yang pertama yaitu apa saja jenis tumbuhan yang termasuk tumbuhan paku, tumbuhan lumut, tumbuhan berbiji dapat diambil rumusan hipotesisnya, yaitu contoh dari tumbuhan lumut itu ada lumut hati, ada lumut daun, sedangkan dari tumbuhan paku dapat kita ambil hipotesisnya yaitu ada tumbuhan paku sejati, ada tumbuhan pakis, ada tumbuhan pakis sedang. Sedangkan untuk tumbuhan berbiji itu terdapat berbagai macam contoh seperti mangga, bunga kembang sepatu, rambutan, dan pinang. Nah, selanjutnya untuk hipotesis yang kedua dari rumusan masalah yang kedua, silakan kelompok 1 sampaikan hipotesisnya. Ya, benar. Hipotesis yang kedua dari rumusan masalah yang kedua yaitu apa saja peranan dari tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan berbiji. Nah, peranannya ada bisa dijadikan sebagai tanaman hias, bisa dijadikan sebagai obat-obatan, bisa dijadikan sebagai bahan makanan, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, selanjutnya kita ke tahap yaitu menyajikan data. Nah, menyajikan data ini kita akan menyajikan kajian teori. Setiap kelompok bisa membaca dari buku ataupun dari internet berbagai macam teori mengenai materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai tumbuhan. Setelah kalian mengumpulkan data dari hasil bacaan kalian, kita akan menguji hipotesis. Jadi dari hipotesis yang telah kalian sampaikan tadi, yang telah kita sepakati bersama, apakah hipotesis itu benar atau tidaknya. Nah, untuk menguji hipotesis ini, Ibu akan memberikan kalian LKS. Ya, silakan kelompok 1 ambil. Ini lalu kelompok 2, kelompok 5. Ya. Nah, kalian telah membawa berbagai macam jenis tumbuhan. Jadi dari jenis tumbuhan ini kalian lihat apa saja ciri-cirinya, apa saja perbedaannya dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Ya, seperti kelompok 1 telah membawa tumbuhan pinang, telah membawa tumbuhan paku, dan berbagai macam tumbuhan. Kalian amati dari akar, batang, daun. Ini termasuk ke dalam tumbuhan apa? Ini termasuk ke dalam kelas apa? Apakah dia tumbuhan pakukah, atau dia tumbuhan berbijikah, monokotil, dikotil, atau angiospermae, ataupun gimnospermae? Ya, silakan diamati. Ibu beri waktu selama 15 menit. Atau apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Nah, waktunya sudah habis 15 menit. Apakah ada kelompok yang belum selesai? Ya, bagus, sudah selesai semua ya. Nah, silakan kelompok 1 sampaikan hasil dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Silakan kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, yang terakhir kelompok 5. Ya. Nah, yang telah kalian lakukan semuanya sudah bagus. Dari percobaan ataupun pengamatan yang telah kalian lakukan pada tumbuhan-tumbuhan yang telah kalian bawa, apakah ada kesulitan yang kalian alami? Silakan kelompok 2. Ya, benar, kesulitannya terkadang kita bingung membedakan jenis tumbuhan ini termasuk ke dalam kelas mana, karena ada sedikit-sedikit persamaannya. Memang setiap tumbuhan memiliki persamaan karena mereka adalah salah satu jenis dari kingdom plantae ataupun kingdom tumbuhan. Nah, kita telah melakukan berbagai macam tahapan, kita telah merumuskan masalah, kita telah merumuskan hipotesis, kita telah menyajikan data, mengkomunikasikan, serta menguji apakah hipotesis yang kita duga tadi benar atau tidaknya. Ternyata hipotesis yang kita duga tadi ternyata benar, bahwa terdapat berbagai macam tumbuhan, dan jenis tumbuhan ini termasuk ke dalam jenis tumbuhan apa saja, peranannya apa saja.
Nah, sebelumnya apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Terima kasih. Pembelajaran kita hari ini mengenai jenis-jenis tumbuhan tadi. Ada tumbuhan lumut, ada tumbuhan paku, ada tumbuhan berbiji. Contoh dari tumbuhan paku ini ada paku sejati yang bisa dijadikan tanaman hias, serta ada tumbuhan berbiji seperti mangga yang merupakan tanaman angiosperm dan jenisnya adalah dikotil dan dapat dijadikan sebagai konsumsi makanan untuk kita. Ya, sepertinya pembelajaran kita hari ini cukup bagus. Sepertinya kalian sudah paham. Namun untuk mengetes kepahaman kalian, Ibu akan melakukan tes formatif. Silakan keluarkan alat tulisnya serta kertas. Ya, nah soal yang pertama yaitu dalam kegiatan identifikasi tumbuhan, seseorang siswa menemukan tumbuhan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pak, dengarkan ya. Melekat di permukaan tanah dengan rhizoid berukuran kecil berbentuk pipih, berwarna hijau, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, berkembang biak dengan anggota spora. Dapat ditemukan bahwa tumbuhan tersebut termasuk golongan A. Ganggang, B. Jamur, C. lumut, D. tumbuhan paku, dan E. Richenes. Soal yang kedua. Ya, selanjutnya soal esai. Sebutkan dan jelaskan contoh tumbuhan yang merupakan tumbuhan lumut beserta ciri-ciri dan peranannya. Ya. Nah, silakan dikumpulkan tes formatif kalian. Semoga pelajaran pada hari ini bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih telah aktif dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Terima kasih.